Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Pastinya dalam kondisi yang sehat ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia secara percaya diri. Yang kedua, siswa dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf secara tanggung jawab. Yang ketiga, siswa dapat membuat sebuah komik secara percaya diri. Nah, anak-anak, siapa yang tahu macam-macam kelainan otot pada manusia itu apa saja? Betul sekali. Contoh dari macam-macam kelainan otot pada manusia itu ada hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher, serta ada tetanus. Kita akan membahas satu persatu kelainan otot pada manusia tersebut. Yang pertama ada hipertrofi. Siapa yang tahu hipertrofi itu apa? Ya, betul sekali. Hipertrofi merupakan kelainan otot pada manusia yang membesar dan menjadi lebih kuat dikarenakan sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas secara terus-menerus secara berlebihan. Ini adalah contoh dari kelainan otot manusia, yaitu hipertrofi. Yang kedua adalah atrofi. Atrofi merupakan kelainan otot yang melemah, mengecil, serta memiliki fungsi yang menurun. Kira-kira kenapa ya anak? Hal tersebut diakibatkan karena adanya penyakit poliartritis yang menyerang otot tersebut, sehingga otot tersebut sel-selnya menjadi menurun. Dan ini adalah gambar ketika seseorang mengalami kelainan otot, yaitu atrofi. Yang ketiga ialah stiff atau kaku leher. Kelainan otot ini dikarenakan adanya peradangan otot trapesius leher akibat adanya gerakan menghentak secara tiba-tiba atau salah gerakan. Dalam bahasa Jawa biasanya sering disebut dengan tengeng. Tengeng terjadi ketika kalian salah dalam posisi tidur. Nah, anak-anak, ini adalah gambar ketika seseorang mengalami kelainan otot stiff atau kaku leher. Yang terakhir adalah tetanus. Pasti kalian sering kan mendengar penyakit tetanus? Anak-anak, tetanus itu merupakan penyakit kelainan otot pada manusia yang disebabkan karena adanya bakteri Clostridium tetani. Adanya bakteri ini mengakibatkan otot yang ada di tubuh kalian itu mengalami kejang-kejang. Nah, biasanya orang yang terkena penyakit tetanus ini dikarenakan tubuhnya kemasukan benda-benda yang kotor. Contohnya, paku yang berkarat, besi yang berkarat. Jadi anak-anak, kalian harus bisa menjaga tubuh kalian agar tidak kemasukan hal-hal yang kotor. Nah, ini adalah gambar ketika seseorang mengalami penyakit tetanus. Nah, anak-anak, sekarang Ibu punya sebuah cerita tentang salah satu kelainan otot pada manusia. Cerita tersebut berjudul Salah Bantal. Tadi, ingat tidak salah bantal itu merupakan contoh kelainan otot apa? Betul sekali anak-anak, salah bantal itu merupakan salah satu kelainan otot, yaitu stiff atau kaku leher. Kita akan belajar untuk menentukan ide pokok dari sebuah paragraf, yaitu salah bantal tersebut. Mari kita baca bersama-sama teks tersebut. Salah bantal.
Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setahuku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Menurut Dr. Melia Waryanto SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan tortikolis. Tengeng atau tortikolis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa, maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini sering kali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan reumatisme otot leher. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun, dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain, seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempelkan goyo hangat, dan mandi air hangat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar menentukan ide pokok. Kita ambil contoh pada paragraf pertama. Jadi kita sudah membaca bersama-sama ya. Untuk menentukan ide pokok, kalian harus menentukan dulu kalimat utamanya. Siapa yang tahu kalimat utamanya ada di bagian mana? Ya, betul sekali. Jadi, kalimat utama dari paragraf pertama itu ada di bagian belakang paragraf atau yang biasa disebut dengan kalimat induktif. Ingat-ingat ya anak-anak, kalau kalimat utamanya ada di belakang itu namanya kalimat utama induktif. Sedangkan yang kalimat utamanya ada di awal paragraf itu namanya deduktif. Nah, jadi kalimat utama dari paragraf tersebut adalah keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Jadi dapat disimpulkan bahwa ide pokok dari paragraf tersebut ialah pengertian dari leher tengeng atau nyeri leher. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan cara untuk menentukan ide pokok?
mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah sehingga dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang coba pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang di sekeliling kamu alami. Kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan disajikan dalam bentuk komik. Masih ingat atau tidak komik itu apa? Guru ingatkan, komik adalah media yang digunakan untuk mengekspresikan ide dengan gambar. Sering dikombinasikan dengan teks atau informasi visual lainnya. Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus tahu arti dari komik tersebut, seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Ya, jadi anak-anak, untuk membuat sebuah komik itu kalian tidak boleh sembarangan ya, harus sesuai dengan ciri-ciri komik yang baik. Di sini Ibu mempunyai beberapa poin tentang ciri-ciri komik yang baik. Yang pertama yaitu hadir untuk menyampaikan cerita. Jadi, komik itu berisi pesan dan informasi yang di dalamnya itu ada teks dan juga gambar. Yang kedua, bersifat proporsional. Jadi, komik itu harus sesuai, harus seimbang antara gambar dan juga teks. Tidak boleh terlalu banyak gambar atau tidak boleh terlalu banyak teks supaya pembaca tidak bosan ketika membaca komik tersebut. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Jadi bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, cirinya yaitu penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana supaya pembaca mudah untuk memahami isi cerita dan juga menangkap pesan yang ingin disampaikan penulis dalam cerita tersebut. Yang terakhir, menyediakan humor. Kata komik itu berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui ciri-ciri komik, sekarang coba kalian buat komik yang menarik. Nah, ini Ibu memiliki beberapa contoh komik yang berhubungan dengan materi kita, yaitu kelainan otot pada manusia. Silakan dicermati. Kita sudah belajar tentang macam-macam kelainan otot pada manusia. Yang pertama ada hipertrofi, yang kedua ada atrofi, yang ketiga ada stiff atau kaku leher, dan yang terakhir ada tetanus. Selain itu, kalian juga sudah belajar bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Dan yang terakhir, kalian juga belajar bagaimana cara membuat komik yang benar. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.